Beberapa tahun yang lalu, saya mengambil tugas di daerah selatan untuk bekerja dengan orang-orang pada kesejahteraan masyarakat. Apa yang ingin saya lakukan adalah menunjukkan bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk mandiri, dan yang harus kita lakukan adalah mengaktifkannya. Saya meminta daerah untuk memilih sekelompok orang yang berada di kesejahteraan masyarakat. Orang-orang dari kelompok ras yang berbeda dan rasi bintang keluarga yang berbeda. Saya kemudian akan melihat mereka sebagai kelompok selama 3 jam setiap hari Jumat. Saya juga akan menawarkan sedikit uang kecil untuk bekerja sesuai kebutuhan saya. Hal yang pertama saya katakan setelah saya berjabat tangan dengan semua orang adalah, saya ingin tahu apa impian Anda. Kemudian, semua orang menatapku, seolah-olah aku ini aneh. Mimpi? Kami tidak punya mimpi? Dan saya berkata, ya, ketika Anda masih kecil, apa yang terjadi? Bukankah ada sesuatu yang ingin kamu lakukan? Kemudian, seorang wanita berkata kepada saya, Saya tidak tahu apa yang Anda lakukan dengan mimpi. Tikus-tikus itu memakan anak-anakku. "Oh," kataku, "itu mengerikan. Tidak mungkin." Tentu kan? Anda kan sangat terlibat dengan tikus dan anak-anak Anda. Bagaimana itu bisa dibantu? Aku bisa menggunakan pintu layar baru karena ada lubang di pintu layar. Saya bertanya, apakah ada orang di sekitar sini yang tahu cara memperbaiki pintu layar? Ada seorang pria dalam kelompok itu, dan dia berkata, Sudah lama saya melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi sekarang saya memiliki punggung yang sangat buruk. Tetapi saya akan mencoba. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya punya sejumlah uang untuknya. Namun, itu jika dia mau pergi ke toko dan membeli beberapa screening, dan tentu saja memperbaiki pintu layar wanita itu. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukan itu? Ya, aku akan mencoba. Minggu berikutnya, ketika kelompok itu duduk, saya berkata kepada wanita itu, "Nah, apakah pintu layar Anda tetap?" Oh, ya. "Kalau begitu, kita bisa mulai bermimpi, bukan?" Dia tersenyum padaku. Saya berkata kepada orang yang melakukan pekerjaan itu, "Bagaimana perasaan Anda?" Dia berkata, Ya, Anda tahu itu hal yang sangat lucu. Saya mulai merasa jauh lebih baik. dari sinilah saya membantu kelompok itu untuk mulai bermimpi. Keberhasilan yang tampaknya kecil ini memungkinkan kelompok untuk melihat bahwa mimpi itu tidak gila. Langkah-langkah kecil inilah yang mulai membuat orang melihat dan merasa bahwa sesuatu itu benar bisa terjadi. Dari sini juga saya mulai bertanya kepada orang lain tentang mimpi-mimpi mereka. Seorang wanita berbagi bahwa dia selalu ingin menjadi sekretaris. Kemudian saya berkata, "Nah, lalu apa yang menghalangi Anda?" Dia berkata, Saya punya 6 anak, dan saya tidak punya siapapun untuk merawat mereka saat saya pergi. Mari kita cari tahu," kataku. "Apakah ada orang dalam kelompok ini yang mau merawat 6 anak ini
selama 1 atau 2 hari seminggu ke depan. Sedangkan wanita ini akan mendapatkan pelatihan di sini, di komunitas kampus. Saya juga punya anak, tapi saya bisa melakukan itu. Nah, bagus itu. Ayo kita lakukan, kataku. Jadi, sebuah rencana telah dibuat, dan wanita itu berhasil mendapatkan pelatihan di komunitas kampus. Ya, pada akhirnya semua orang akan menemukan sesuatu. Pria yang mulanya hanya membantu memperbaiki pintu layar, akhirnya menjadi tukang. Wanita yang membantu mengurus anak-anak, akhirnya menjadi pengasuh yang berlisensi. Saya sendiri, dalam 12 minggu ini, saya berhasil membantu semua orang dalam kesejahteraan publik. Saya tidak hanya melakukannya sekali, saya juga melakukannya berkali-kali. Jadi, apapun yang kamu lakukan untuk menggapai mimpi, jangan pernah menyerah. Semua orang berhak memiliki mimpi.